Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, Baik, Kak. Kak. Oke, baik ya. Gimana kabar yang lain? Belum Baik. ini jawabnya. Sehat, Kak. Baik, Kak. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kewarasan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, semoga kita semua dalam lindungannya. Maka salawat dan salam serta kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara malam hari ini, yaitu pembekalan tentang lingkungan environmental ya change maker, dimulai pada pukul 19.09 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan dilanjut dengan Miss Earth Indonesia Ecotourism di tahun 2020 pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman yang berbahagia, berikut susunan acara pada malam hari ini yaitu akan dibawakan oleh Kak Aisyena Azahra Akilani, seorang pelajar kelas 9 sekaligus seorang environmental ya change maker, dan sesi selanjutnya akan dilanjut dengan sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab ini bagi para partisipan yang ingin bertanya kepada Kak Aisyena Azahra Akilani, bagaimana sih tentang Kak Aisyena ini menjadi seorang ya change maker, dan bagaimana kehidupan Kak Aisyena Azahra Akilani ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kemudian dilanjut dengan Kak Natasha Namuru sebagai seorang narasumber kita, yaitu Kak Natasha Namuru ini adalah seorang Miss Earth Indonesia Ecotourism di tahun 2020. Dan sesi selanjutnya adalah teman-teman dapat tanya jawab dengan Kak Natasha Namuru tentang seputar Miss Earth Indonesia Ecotourism atau seputar permasalahan lingkungan lainnya. Kemudian sesi terakhir yaitu ditutup dengan penutupan dan pembagian bingkai sertifikat dari masing-masing narasumber. Baik, aku sapa dulu ya. Kalian udah pada makan malam belum? Oh, udah ya. Oke, selanjutnya adalah pembacaan portofolio. Pembacaan portofolio tentang biografi Kak Nina ini adalah seorang pelajar kelas 9 di SMP Negeri 12 Gresik, yang mana dia aktif selalu menjadi inspirasi dan aspirator bagi kita semua, yang mana Kak Nina ini dan bersama teman-teman lainnya menulis surat kepada Bupati Gresik untuk menyampaikan permasalahan lingkungan, yang mana desa lingkungannya Kak Nina ini telah tercemar dan sungai yang di sekitar lokasi sekolahnya Kak Nina ini telah tercemar. Jadi Kak Nina ini menulis surat kepada Bupati Gresik dan bertemu langsung dengan seorang Bupati Gresik. Kemudian kondisi sungai di dekat sekolah Kak Nina ini masih tercemar dikarenakan sampah pabrik plastik yang ada di lokasi Jawa Timur. Dan sampah ini berasal dari impor pabrik kertas, terutama berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, dan Australia. Kak Nina ini mengikuti aksi demonstrasi beserta orang tuanya untuk menolak sampah impor di Konsultan Jenderal Amerika di tahun 2019 bulan Juni. Dan Kak Nina ini mendukung aksi protes dan menuliskan surat kepada Presiden Amerika, yaitu Presiden Donald Trump. Dan pada saat di tahun 2019 juga, Kak Nina ini
diliput oleh TV Al Jazeera dan mendapat perhatian masyarakat internasional. Serta di tahun 2019 di bulan Desember, stasiun TV Jerman menulis dan menemui serta membuat film dokumenter tentang anak yang melakukan aksi penyelamatan lingkungan. Otomatis Kanina mendapatkan banyak pengalaman, dari pengalaman menulis surat, pengalaman mengikuti aksi protes, dan pengalaman pembuatan film, serta Kak Nina juga menemui banyak-banyak pihak yang terlibat dalam pengiriman dan pengolahan sampah plastik impor di Jawa Timur. Kemudian Kak Nina menemui dengan pejabat-pejabat lainnya supaya pejabat lainnya dapat menanggulangi sampah plastik yang ada di sekitar rumahnya. Dan otomatis setelah Kadina ini menyelesaikan visi misinya, maka sampah plastik di sekitar rumah Kanina, sekitar sekolah Kanina, yaitu sampah plastik yang ada di sungai, berhasil ditanggulangi karena aksi protesnya dari Kanina tersebut. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi, yaitu penyampaian materi dari Kanina ini adalah seorang environmental change maker tentang setiap pemuda menjadi seorang agen perubahan yang terpilih menjadi seorang inisiatif sosial dan menanggulangi permasalahan lingkungan yang akan disampaikan oleh Kak Aisyena Azahra Akilani. Saya persilahkan waktu dan layarnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Islamia Nuraini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak telah mengundang saya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mau hadir di sini. Saya langsung aja izin share screen ya. Nah, teman-teman sudah kelihatan ya? Halo? Sudah kelihatan, Kak. Oke, terima kasih. Nah, di sini Nina akan cerita tentang sungai yang bersih dan juga sehat untuk semua anak di Indonesia. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Ais Nina Azahra Akilani. Teman-teman bisa dipanggil Nina aja. Umur saya 14 tahun. Saya sekarang kelas 3 SMP, kelas 9 di SMP Negeri 12 Gresik, dan saya sebagai co-kapten River Warrior Indonesia. River Warrior adalah komunitas anak muda yang impiannya kita untuk membebaskan sungai dari pencemaran plastik. Oke, jadi pertama saya akan cerita dulu tentang kondisi pencemaran sampah plastik yang terjadi di sungai kita. Nah, sampah kresek dan juga sampah sachet sudah mencemari sungai kita. Jadi teman-teman, ini adalah Sungai Brantas. Ini juga aksi yang saya dan tim River Warrior lakukan. Kita menyusuri sungai, kemudian kita hitung berapa banyak tumpukan sampah plastiknya di bantaran sungai. Kita juga hitung berapa batang pohon yang tersangkut sama sampah plastik. Nah, mungkin teman-teman mikirnya ini biasa aja. Mungkin ada yang mikir biasa aja, ada yang mungkin mikir kayak bahaya gitu kan ya. Ya memang benar-benar bahaya teman-teman, karena pohon yang ada di pinggir sungai ini, di bantaran sungai itu, dia akan jadi makanan buat ikan-ikan. Jadi kalau misalnya daunnya jatuh, planktonnya jatuh ke sungai, itu buat makanan sama ikan gitu kan. Dan bantaran sungai ini juga jadi tempat bertelurnya ikan-ikan, dan juga kalau air sungainya kita kotor, nanti telurnya juga akan ikut kotor teman-teman. Soalnya kan ikan kan kalau bertelur kan nggak di dalam, kan pasti di luar gitu kan ya, berkembang biakannya kan di luar. Jadi nanti ikannya akan terpengaruhi sama kualitas airnya. Jadi kalau sungainya dijadiin tempat pembuangan limbah industri, tempat kita buang sampah, nanti airnya jadi kotor dan ikannya jadi intersex atau bencong. Jadi dia punya dua jenis kelamin. Jadi waktu mau menikah dia nanti bingung kan, nanti aku ini mau dibuahi atau membuahi gitu. Nanti dia stres dan akhirnya mati. Jadi ya sudah terprediksi memang nanti ikan-ikan di sungai kita akan punah kalau kita terus membuang sampah kita ke sungai, kalau kita terus mencemari sungai kita. Saya suka sekali berenang teman-teman. Saya pernah mengunjungi sumber mata air di Tuban.
namanya Silowo. Nah, waktu itu saya kan pakai kacamata renang gitu kan. Saya berenang, kemudian saya lihat di bawah, kok ada ini ya, kok apa ya, warnanya kok ada yang ngejreng, warna hijau gitu. Waktu saya ambil, ternyata itu sachet snack gitu kan. Dan kita ambil lagi lebih banyak gitu, kita ambil lebih banyak dan kita temukan expirednya tuh ada yang 2000 gitu kan. Pokoknya yang tahunya lama-lama gitu. Dan mereka masih utuh gitu, mereka masih hidup. Dan ya yang pasti dia akan mencemari ya sumber mata air gitu. Jadi sudah sampah plastik ini sudah mencemari, sudah mengontaminasi sumber mata air kita. Nah, ini juga sampah plastik yang mengotori laut yang berasal dari sungai. Jadi kalau teman-teman suka buang sampah ke sungai, nanti ikan-ikan di sungainya akan sakit juga, sampahnya pun akan mengalir ke sungai dan mengganggu ekosistem sungai kita. Nah, ini di Pantai Bum, di Tuban juga, saya kumpulkan sandalnya, terus saya ikat kayak gini. Dan di sebelah kanan ini teman-teman, ini sudah menjadi permukiman ya. Jadi tempat rumahnya orang-orang bangun rumah di sini. Dan mereka membuangnya langsung ke sini, padahal ya apa ya, ayahnya mereka kerjanya jadi nelayan gitu kan ya. Nelayan juga cari ikannya di sini, di laut gitu. Padahal lautnya sendiri dicemari sama mereka gitu. Nah, ini juga pantai yang seharusnya ya pasirnya putih, sekarang malah jadi tertutup sama sampah plastik. Pasti nggak kelihatan kan teman-teman kalau pasirnya putih kan nggak tahu gitu. Soalnya sudah permukaannya sudah benar-benar tertutupi sama sampah plastik. Dan menurut pengamatan saya ya, pencemaran plastik itu terjadi karena tiga faktor. Jadi yang pertama itu pemerintah, karena ya menurut saya selama ini pemerintah itu nggak serius atau tidak memprioritaskan isu lingkungan gitu. Jadi ya seharusnya pemerintah membuat apa ya kayak peraturan, regulasi gitu kan, menyediakan TPS di semua tempat, mungkin di kota-kota ada tapi di desa-desa terpencil, desa-desa jauh dari kota gitu kan, itu nggak disediakan sama mereka. Jadi masyarakatnya bingung, akhirnya buangnya ke pantai, ke laut, ke sungai gitu kan. Kemudian masyarakat yang buang sampahnya sembarangan gitu kan. Dan sebenarnya itu juga bukan tanggung jawab pemerintah aja gitu. Kita sebagai masyarakat juga harus memilah sampah kita, mengurangi sampah plastik kita gitu kan. Nah, baru yang terakhir ini produsen. Jadi semua produsen itu teman-teman mereka harus bertanggung jawab atas semua sampah yang mereka hasilkan, bukan hanya dibiarkan gitu aja gitu. Jadi ya menurut saya ketika pihak ini harus bekerja sama agar bisa mencegah pencemaran plastik seperti ini. Nah, ini dampaknya teman-teman, hewan-hewan di laut dia jadi mati dan ditemukan di perutnya, di mulutnya, di lehernya itu penuh dengan sampah plastik gitu. Karena ya memang hewan-hewan ini tidak bisa membedakan gitu kan, makanannya mereka tuh yang mana, plastik itu yang mana gitu. Kan kalau mereka makan terus emang kenyang sama plastik itu kenyang, tapi nggak ada proteinnya, nggak ada vitaminnya gitu. Akhirnya dia mati, ada yang tercekik sama jaring-jaring nelayan. Kalau ini di Wakatobi, paus mati dengan perutnya 5,9 kg sampah plastik di perutnya. Bayangkan teman-teman, 5,9 kg, banyak banget. Sebenarnya masih banyak sekali sih, bukan cuma ini aja hewan-hewan yang mati karena ulah kita membuang sampah kita ke laut. Nah, ini juga alasan mengapa plastik itu mencemari lingkungan. Jadi yang pertama, produksi sampah plastik oleh industri ya, oleh produsen terus melonjak, terus meroket. Padahal hanya 9% sampah yang secara global bisa didaur ulang. 9% teman-teman. Dari semua sampah yang kita hasilkan cuma 9% yang bisa diolah, yang bisa didaur ulang. Kemudian nomor 2, masyarakat terlalu banyak menggunakan produk-produk plastik sekali pakai yang mereka anggap murah, praktis, mudah gitu kan ya. Seperti tas kresek, sachet styrofoam, sedotan, popok gitu kan. Padahal mereka semua ini tidak bisa terurai di lingkungan gitu, tidak bisa. Tapi dia malah akan memecah menjadi kecil-kecil namanya mikroplastik. Kemudian yang ketiga, masyarakat terbiasa membuang sampahnya sembarangan di pinggir jalan, di sungai, di pantai gitu kan. Dan mereka tidak memperdulikan bahwa tindakannya ini akan ya mencemari lingkungan dan merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri gitu. Kemudian yang nomor 4, plastik terbuat dari minyak bumi yang susah terurai dan mengandung racun-racun kimia plastik.
Jadi teman-teman untuk membuat plastik yang keras, plastik yang lentur, tahan air, tahan api, tahan panas gitu kan ya. Yang warnanya ngejreng-ngejreng itu dia butuh banyak sekali racun-racun yang sebenarnya kita nggak boleh terpapar sama racun-racun tersebut gitu kan. Misalnya kalau mau buat plastik yang keras pakai bisphenol A gitu kan. Nah, kalau dia dibakar, kalau dia tergesek-gesek gitu kan, nanti racun-racunnya akan lepas gitu kan. Kalau dibakar bisa lepas ke udara gitu. Terus kita hirup dan menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit serius gitu kan. Oh, ini merusak fungsi hormon dan juga memicu penyakit kanker dan cacar janin gitu, teman-teman. Jadi bahaya memang mungkin kalau dampak lingkungan gitu ya, dampak bahaya plastik bagi badan kita itu nggak kita rasakan secara instan langsung gitu kan. Pasti akan terasa 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian waktu kita udah besar gitu. Nah, ini data dari ini sumber kondisi penanganan sampah Indonesia 70% salah kelola. 61% sampah rumah tangganya tidak terkumpul sehingga 47% sampahnya dibakar. 14% dibuang ke lingkungan seperti sungai, danau dan juga laut. Memang banyak teman-teman tetangga saya mereka masih banyak sekali yang sampahnya dibakar gitu kan, orang-orang tua gitu. Nah, untuk mencegah terbentuknya sampah plastik, terbentuknya pencemaran plastik, kita harus melakukan ini, menerapkan zero waste hierarchy. Ada 3 langkah utama. Jadi yang pertama dari produsen dan juga pemerintah harus membuat mendesain ulang, meredesain gitu kan. Jadi kalau produk-produknya berbungkus sama plastik itu ditukar pakai kayak daun atau pakai kertas atau pakai kaca yang bisa direfill. Kemudian kalau pemerintah harus membuat ya peraturan gitu dan harus ditegakkan. Mungkin ya dulu memang ada sih kayak peraturan tidak boleh buang sampah ke sungai. Kalau buang sampah nanti sanksi gitu kan berapa puluh ribu gitu. Semakin lama semakin pudar gitu. Jadi nggak ditegakkan lagi. Jadi memang harus ditegakkan betul dan harus ketat gitu. Pemerintahnya harus mementingkan isu lingkungan. Kemudian bagi kita konsumen, kita harus melakukan pengurangan. Jadi harus mengurangi pemakaian plastik sekali pakai yang tidak bisa diolah gitu. Malah akan menumpuk di TPA dan menyebabkan pencemaran lingkungan lagi. Dan juga pakai lagi teman-teman, reuse. Jadi menggunakan alternatif yang bisa digunakan ulang. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mendengarkan anak-anak muda ya. Jadi kita sebagai anak muda ya, setiap anak kita punya hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Dan ya saya lihat sendiri ternyata ya generasi sekarang, pemerintah sekarang, masyarakat sekarang itu mereka belum banyak gitu ya, masih sangat sedikit yang sudah mempedulikan lingkungan gitu. Jadi ya kita sebagai anak muda ya kita sendiri yang bisa menyelamatkan lingkungan kita, karena kita adalah pewaris lingkungan ini, kita adalah pewaris bumi ini, kitalah yang nanti akan meninggali bumi ini gitu kan. Jadi ya kalau kita mau tinggal di lingkungan yang bersih, menghirup udara bersih, minum air bersih, kita harus melakukan perubahan sekarang. Jadi anak perlu berpartisipasi memantau kondisi kerusakan sungai atau lingkungan gitu kan, menyampaikan gagasan atau nah kan anak-anak muda kan sekarang nggak bisa lepas dari handphone ya, dari sosial media gitu. Jadi kita bisa mempromosikan tren gaya hidup minim sampah atau zero waste lifestyle dan juga ramah lingkungan. Kenapa sih anak harus aktif merawat sungai? Jadi yang pertama, anak adalah kelompok yang paling rentan terdampak mengalami gangguan kesehatan karena pencemaran dan juga kerusakan sungai. Mungkin teman-teman belum merasain sekarang ya. Jadi nanti akan dirasakan waktu nanti besar dan kaget tiba-tiba, aku tiba-tiba kanker gitu kan. Ternyata waktu kecil ibunya suka bakar plastik gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, anak adalah pewaris lingkungan hidup di masa depan. Sehingga perlu mengawasi, mencegah kerusakan, sehingga perlu mengawasi dan juga mencegah kerusakan sungai yang disebabkan oleh generasi saat ini. Dan juga suara anak lebih didengar dan diperhatikan oleh pemimpin dan juga masyarakat. Ini fakta teman-teman, pengalaman saya sendiri. Karena waktu saya pertama kali aksi waktu nulis surat ke Donald Trump, itu langsung banyak sekali media yang meliput saya, termasuk yang tadi yang sudah Mbak sampaikan, langsung diliput sama media Jerman gitu kan. Jadi memang suara anak itu sangat-sangat diperhatikan teman-teman. Jadi kita nggak boleh malu, kita nggak boleh takut, kita harus berani. Nah, Nina punya jurus 3A untuk memulai aksi. Jadi yang pertama analisis. Kita harus pahami betul, kita harus amati,
permasalahan kerusakan lingkungan apa gitu kan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ambisi, kita harus menentukan target kita harus tahu apa yang ingin kita ubah gitu kan. Nah, baru yang terakhir aksi. Aksi bisa melalui banyak sekali cara. Kalau teman-teman suka menggambar ya bisa melalui gambar, kalau suka bikin lagu ya bikin lagu, menyanyi gitu, bikin puisi, bikin cerita, posting di sosial media itu sudah aksi teman-teman. Dan agar aksinya lebih terdengar gitu ya, lebih berdampak, lebih berdamage, itu kita sebaiknya membuat kelompok, membuat komunitas gitu kan. Nah, jadi ada 3A, analisis, ambisi, aksi. Nah, ini juga contoh aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian sungai kita. Jadi yang pertama, peduli kepada keadaan lingkungan sungai dan melakukan aktivitas mengamati dan juga bermain di sungai dan alam terbuka. Memang teman-teman, kita sebagai anak muda juga punya hak untuk istirahat, bermain di sungai yang bersih, berenang di sungai yang bersih dengan teman-teman. Kita punya hak atas itu sebagai anak. Dan saya dulu waktu kecil juga karena orang tua saya juga aktivis gitu ya, juga peneliti sungai, jadi saya selalu ngikutin mereka ke sungai gitu kan, meneliti. Saya berenang di sungai, saya senang sekali bisa berenang di sungai yang bersih, jernih gitu kan, nggak dalam gitu. Saya senang banget waktu berenang di sungai. Dan tiba-tiba semakin saya besar, sungainya semakin dirusak, sudah tidak dianggap menjadi sumber kehidupan. Padahal Sungai Berantas di rumah saya itu menjadi sumber air minum PDAM buat 5 juta orang di Surabaya gitu. Padahal di hulunya, di atasnya jadi tempat pembuangan limbah, industri, jadi tempat pembuangan masyarakat gitu kan ya. Jadi ya memang orang-orang saat ini sudah tidak menganggap sungai ini sebagai sumber kehidupan gitu. Jadi kita sendiri yang harus melakukan aksi dengan cara ini teman-teman. Nah, ini saya dan juga tim Ekoton dan juga tim River Warrior mengamati gitu ya, memantau pencemaran sungai. Nah, di sini kami sebenarnya meneliti mikroplastik, teman-teman. Jadi tadi saya belum menjelaskan mikroplastik ya. Mikroplastik itu remahan atau pecahan gitu kan dari plastik. Dia ukurannya kurang dari 5 mm. Jadi sama kayak plankton sehingga nggak bisa kita lihat pakai mata gitu kan. Bisa dilihat pakai teleskop. Mikroskop. Nah, dampaknya gitu ya plastik kalau kita kalau mikroplastik sudah sampai di lingkungan, misalnya di sungai gitu kan, dia akan jadi magnet, dia akan ditempeli atau nanti polutan-polutannya itu nanti akan pada nempel ke mikroplastik semua, kayak misalnya deterjen, logam berat, pestisida, limbah dari industri, limbah rumah tangga yang kita buang ke sungai gitu kan, nanti pada nempel ke mikroplastiknya. Karena dia sangat kecil sama ukurannya kayak plankton, ikannya tinggal mangap-mangap gitu kan. Ikannya makan mikroplastik, terus ikannya kita makan. Dampaknya kalau terlalu banyak mikroplastik di badan kita ya akan mengganggu hormon kita, saraf kita, otak kita gitu kan. Jadi ya memang karena banyak sekarang ada adik perempuan yang mereka menariknya kecepatan gitu kan. Yaitu juga bisa dikarenakan oleh mikroplastik. Terlalu banyak terpapar mikroplastik, teman-teman. Jadi makanya kita harus mencegah terbentuknya mikroplastik ini. Nah, ini juga aksi yang River Warrior tim kami lakukan. Kita menyusuri sungai selama 2 hari, terus kita hitung berapa banyak timbulan sampah di bantaran sungai, berapa banyak selokan limbah kayak gini, gitu kan. Nah, ini ini juga kita mengambil sampel air sungai gitu kan di depan PDAM, air baku, air minum gitu ya di Surabaya gitu. Nah, ini juga beberapa aksi yang kami lakukan. Di kiri bawah itu kami melakukan brand audit. Jadi kita membrand audit gitu teman-teman, kayak menghitung berapa produsen apa yang lebih besar menghasilkan sampah plastiknya gitu dan tidak bertanggung jawab atas sampahnya gitu. Jadi kita hitung misalnya kalau dari Unilever berapa, dari Wings berapa, dari Unifood berapa gitu. Jadi kita pilih sampahnya. Kemudian kita juga bisa gugat ke mereka gitu kan, minta mereka agar bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Kalau yang kiri atas ini saya juga memoto-moto sih teman-teman, saya foto terus saya post di Instagram gitu kan. Itu sudah termasuk aksi teman-teman untuk mengajak orang-orang agar tidak membuang sampahnya ke sungai, mengurangi sampah plastik gitu kan. Nah, ini aksi yang kedua, kita bisa menyampaikan gagasan pemulihan
pemulihan kerusakan sungai gitu ya, melalui banyak sekali cara. Kalau saya suka menuliskan, jadi saya menulis surat. Karena memang dari kecil saya punya diary teman-teman. Jadi kalau saya resah, saya sedih, saya marah, saya bahagia, selalu saya tulis. Nah setelah itu saya suka menulis surat gitu kan, agar aksi apa yang bisa saya lakukan agar orang yang saya tujukan itu dia bisa baca gitu kan, dan caranya mudah dan saya bisa lakukan itu dengan cara menulis surat. Kalau teman-teman suka menggambar, ya menggambar, membuat cerita, puisi dan juga lagu gitu kan. Nah, ini saya dan tim River Warrior, kita waktu tahun 2021 bulan Maret kita buat protes juga ke Presiden Amerika yang baru, Joe Biden, agar menghentikan ekspor sampah plastiknya ke Indonesia. Nah, setelah itu aksi kami diliput oleh media-media nasional maupun internasional gitu kan. Nah, setelah saya menulis surat ke Donald Trump 2019, saya lanjut menulis surat ke Kanselir Jerman. Dan saya ketemu langsung sama duta besarnya di Jakarta. Kemudian saya juga menulis surat ke Perdana Menteri Australia dan ketemu langsung juga sama duta besarnya di Jakarta. Nah, kan tadi saya cerita teman-teman ya, waktu menyusuri sungai kan saya hitung berapa banyak timbulan sampahnya, terus saya foto gitu kan. Nah, habis itu saya kirim surat ke Ibu Risma waktu masih menjadi wali kota di Surabaya gitu kan. Jadi saya melaporkan gitu, ada segini Bu tumpukan sampah plastiknya di bantaran sungai di Kali Surabaya gitu kan. Ya, saya meminta Ibu Risma dan tim agar membersihkan gitu, membersihkan timbulan-timbulan sampah yang di bantaran Kali Surabaya dan juga menghimbau masyarakat Surabaya agar tidak membuang sampahnya ke sungai. Nah, di sini teman-teman saya diundang oleh BNPB, rapat koordinasi nasional pada tahun 2020. Saya ketemu banyak sekali orang-orang penting, Bapak Doni Monardo, Bapak Ganjar, bahkan Bapak Jokowi saya juga sempat ketemu, saya sempat saliman sama beliau gitu kan. Jadi ya ini sebagai bukti nyata juga teman-teman bahwa suara anak muda itu lebih diperhatikan, lebih didengar gitu kan. Jadi ya nggak melihat usia kalau kita mau membuat perubahan. Kemudian aksi yang ketiga, memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan informasi lingkungan dan juga aksi menjaga lingkungan teman-teman. Nah ini waktu sebelum pandemi saya melakukan, sudah ini 2020 Januari, iya udah. Saya melakukan kampanye untuk mengurangi tas kresek, jadi di pasar gitu kan. Jadi saya video, saya rekam, vlog gitu. Tapi ini postnya di Ekoton Foundation, di YouTube-nya Ekoton Foundation, teman-teman bisa cek. Ada playlist tentang saya gitu kan, dokumentasi Nina gitu. Nah ini Instagram yang teman-teman wajib cek nanti. Yang pertama ini Instagram saya, AESH Nina, AES Nina. Kemudian Infomistik ini akun Instagram yang saya dan juga kakak saya ciptakan untuk menyebarkan informasi-informasi seputar mikroplastik. Jadi kalau teman-teman masih mencari tahu lebih dalam gitu tentang mikroplastik, teman-teman bisa cek Infomistik. Kemudian ini River Warrior, ya akun Instagram komunitas kami River Warrior. Jadi kita share-share aksi-aksi kita yang bisa teman-teman ikuti nanti gitu. Nah, kemudian aksi yang keempat, menerapkan gaya hidup minim sampah atau zero waste lifestyle, mengonsumsi produk ramah lingkungan dan juga hidup hemat dalam setiap aktivitas sehari-hari kita. Dan setelah kita paham, setelah kita tahu teman-teman, setelah kita dapat ilmunya, kita nggak boleh disimpan sendiri. Makanya kita harus menyebarkan ke keluarga dan juga mengajak keluarga dan juga teman-teman untuk ikut menerapkannya juga. Nah ini baru sebelum pandemi teman-teman, ini yang sebelum pandemi. Saya sama tim River Warrior kita cuma bertiga, teman-teman dikirim bahwa ini kita cuma bertiga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak teman-teman sekolah yang sudah mau ikut. Di sini kami melakukan pameran sampah plastik impor waktu kelas 7. Jadi alhamdulillah teman-teman banyak yang menarik sih, banyak yang tertarik gitu. Jadi kita memikirkan cara apa yang agar bisa membuat anak SMP tertarik gitu kan ya. Jadi ya agar gak membosankan gitu kan teman-teman. Jadi ya saya mikirnya pameran gitu. Kita pajang-pajang foto-foto yang tentang sampah impor, kita bawa sampel sampah impornya juga ikan sebesar ini. Nanti teman-teman bisa ambil gitu kan, teman-teman sekolah saya bisa ambil, bisa lihat gitu kan. Jadi bukti made in Australia, made in USA gitu kan. Nah, setelah itu saya juga mendapat dukungan juga dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya diajak sama beliau untuk mengedukasi langsung ke anak-anak di Purwakarta. Kemudian juga saya senang sih bisa
didukung sama pemerintah. Jadi memang benar-benar teman-teman nggak semua pemerintah itu tidak mementingkan isu lingkungan, pasti ada pemerintah yang masih sayang gitu kan, masih sadar bahwa lingkungan ini penting gitu. Sudah selesai teman-teman, nggak kerasa ya. Jadi ya sekian semua materi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Jadi ya teman-teman, kalau kita sebagai anak muda, kalau kita mau hidup di lingkungan yang bersih dan sehat gitu kan, kita harus melakukan perubahan mulai sekarang. Kita harus berani berubah dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Masa depan kita, masa depan bumi kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Islamia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nina. Bagus banget ya penyampaiannya. Di usia Kak Nina ini sudah menjadi inspirator dan sekaligus penggerak agen perubahan bagi anak-anak di usia SMP, SMA, dan tingkat selanjutnya. Jadi, saya ulangi kesimpulan dari Kak Nina sampaikan, yaitu supaya menjadi agen perubahan seusia sedini mungkin, dikarenakan banyak sekali sampah plastik yang telah mencemari tanah, air, laut, bahkan udara, sehingga tercemarnya sampah plastik tersebut dapat mengganggu ekosistem di bawah tanah, ekosistem di laut, serta dapat mengganggu sistem pernafasan manusia. Dan akibat pencemaran sampah plastik ini dapat mengakibatkan racun-racun yang menjadi partikel kecil untuk masuk ke dalam tanah dan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing dan hewan-hewan pengurai lainnya. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan menyebutkan nama serta asal kota. Waktu dan sesi tanya-jawab dipersilakan oleh teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan mic atau chat ya. Oke, baik Kak Daniel. Bisa dimulai pertanyaannya. Nama dan asal kakak. Belum ada suaranya itu, Kak Daniel. Kayaknya di-skip dulu aja, Mbak. Kayak mungkin di-skip dulu ya untuk Kak Daniel, bisa nanti bertanya ya. Selanjutnya Kak Frida, waktu dan layar bisa dipersilakan untuk open mic atau chat. Sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam karena jaringan nggak stabil dari tadi ya. Oke, untuk Kanina, menurut kakak atau tanggapan kakak saran gitu tentang bagaimana cara mengatasi atau menghadapi permasalahan limbah pada pabrik tahu yang limbahnya mengandung nitrogen dan fosfat, yang limbahnya tuh istilahnya berbahaya. Padahal pabrik tersebut mempunyai izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya asalnya dari Bogor dan saya sendiri mempunyai pengalaman mengurus tentang izin pabrik tersebut. Tapi kedinasan itu memperbolehkan saja. Mungkin tadi menurut analisis Kanina kan ada permasalahan pada pemerintahan gitu ya kan. Tapi kan di satu sisi juga tahu merupakan kebutuhan pokok kita kan. Dan mungkin kalau limbah ampasnya bisa dijadiin oncom atau buat makan ternak gitu ya. Tapi untuk limbah airnya yang mengandung nitrogen dan fosfat yang cukup tinggi, itu bagaimana cara mengatasinya? Mungkin kan nggak bisa di reuse atau bagaimananya gitu kan. Tanggapan Kanina tuh kayak gimana? Terima kasih Kak.
Mohon maaf, Kanina belum open mic. Oke, makasih Mbak. Ya, Nah, sama-sama. langsung aja aku jawab ya Mbak Frida. Pabrik tahu ya, pabrik tahu itu aku juga ada pabrik tahu di desa. Itu dia pakainya pakai apa namanya, scrap sampah impor gitu kan, scrap sampah plastik untuk dibakar pabrik tahunya. Untuk dibakar tahunya gitu kan, bukan pabriknya, untuk bakar tahunya. Nah, sampah plastiknya itu kan kalau dibakar juga bahaya juga kan Mbak ya. Dan limbahnya juga bisa mencemari sungai juga, mengandung racun-racun berbahaya juga yang sudah disebutkan Mbak Frida. Untuk mengolahnya kalau nggak bisa diapa-apakan lagi ya menurut saya harus ada mesin sih Mbak, mesin yang canggih ya yang disediakan sama pemerintah mungkin. Kalau sudah ada izinnya gitu, bukannya udah apa ya, diminta gitu Mbak caranya agar menangani limbahnya tuh kayak gimana gitu, nggak gitu ya Mbak Frida ya? Kalau dikasih izin gitu. Maaf tadi laptopnya not respon. Pada saat perizinan itu kan mereka survei ke pabriknya. Dan mereka udah tahu bahwa limbah itu kayak nggak tahu gimana cara nanganinnya, dan yang ampas yang mereka perbolehkan, tapi mungkin limbah cairannya mereka bilang kayak diwajarin aja gitu loh, karena memang kan perharinya itu bisa 3 ton tahu yang dibuat, dan bisa bayangin bagaimana limbahnya sebanyak mana gitu kan. Kalau menurut aku ya harus dicegah sih Mbak, kayak harus membuat penampungan lah, harus ya bareng-bareng mencari tahu bagaimana cara mengatasi solusinya. Kalau ada alternatif yang lebih aman, yang lebih ramah lingkungan sih, seharusnya yang kayak gitu sih Mbak, harus ada mesin sih menurutku, teknologi yang lebih canggih Mbak. Aku masih belum belajar tentang itu lagi sih Mbak, aku nanti baca-baca lagi Mbak. Mohon maaf ya kalau kurang membantu Mbak Frida. Nggak apa-apa, saling belajar. Makasih kan Nina jawabannya. Makasih juga Mbak Frida. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa Kak Daniel. Oke, teman-teman mau ngingetin untuk absen pembekalan ya. Jangan lupa diisi absen pembekalan lingkungan, yang mana akan ditutup 15 menit setelah dibagikan absen ini. Terima kasih banyak. Untuk Kak Daniel belum terdengar. Baik, Kak Daniel, mungkin bisa dilakukan chat pada kolom chat saja ya, Kak, dikarenakan suaranya tidak terdengar untuk kami. Cek. Apakah sudah terdengar, Kak? Sudah, Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf saya nggak bisa on cam karena pakai device yang lain ya. Jadi tadi sesungguhnya banyak pelajaran saya dapat dari Kak Nina ya terkait aksi-aksi yang sudah dilakukan di umur 14 tahun. Dan saya ingin bertanya Kak terkait tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Nina sendiri, itu kalau yang saya pahami itu lebih ke preventif ya, atau ke pencegahan melalui berbagai campaign atau berbagai kayak edukasi gitu ke teman-teman atau ke masyarakat sekitar. Nah, terkait tadi mikroplastik, sebenarnya saya juga tertarik di bidang mikroplastik juga ya Kak, dan penanganan limbah. Dan itu apakah ada tindakan yang represif ya, atau yang sudah tindakan nyata, maksudnya yang kayak misal ada mikroplastik terus kayak didegradasi, itu ada atau enggak yang pernah kalian lakukan gitu? Kalau ada itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, makasih Kak Daniel. Maksud pertanyaannya tuh kayak kalau sudah terbentuk mikroplastik, apa cara ngobatinnya gitu ya maksudnya ya Kak Daniel ya? Iya Kak. Menurut aku kalau cara ngobatinnya itu sudah susah banget Kak. Soalnya mikroplastik kan kecil banget kan ya. Lebih kecil dari debu lah, sama kayak plankton. Kurang dari 5 mm, pokoknya kecil banget.
kita nggak kelihatan, kalau kita minum nggak kerasa, kalau kita hirup nggak kerasa gitu kan. Jadi ya memang harus ada filter yang mahal banget dan ya teknologi sangat tinggi. Tapi kalau menurut aku belum melakukan untuk mengobatinya sih Kak Daniel. Aku lebih ke pencegahan. Aku lebih mengurangi gitu kan, mengurangi terbentuknya plastik yang sekali pakai gitu. Jadi alhamdulillah aku dan keluarga dan teman-teman sudah menerapkan gaya hidup zero waste lifestyle. Jadi kita kurangi ya penggunaan plastik sekali pakai ini. Ada 6 jenis plastik sekali pakai yang teman-teman wajib kurangi. Jadi yang pertama adalah kantong plastik kita tukar dengan tote bag, tas kain gitu kan. Kemudian botol plastik kita tukar dengan tumbler, sedotan plastik kita tukar dengan stainless atau nggak usah pakai sedotan kan bisa. Kemudian yang sachet kita seharusnya kok sachet itu juga yang tadi saya ceritain sih kayak kewajiban atau tanggung jawab produsen juga. Jadi kita harus kembali ke zaman dulu mungkin zamannya Kak dan waktu masih kecil. Kalau mau beli kecap, kalau mau beli sembako-sembako itu masih direfill gitu ya, nggak pakai sachetan gitu kayak sekarang gitu. Seharusnya kita harus kembali kayak gitu sih. Kemudian styrofoam, kita pakai wadah-wadah makanan dari rumah. Kalau yang buat cewek-cewek, softtek dan juga yang bayi-bayi, popok plastik itu juga sangat bahaya. Kalau kita bicara dampaknya akan sangat panjang. Dan ya memang jadi ke-6 jenis ini sangat-sangat wajib kita kurangi. Dan dia kan namanya sekali pakai kan, sekali pakai cuman satu kali kita pakai habis itu dibuang sehingga ya kalau kena matahari, kalau tergesek-gesek, kalau kita kremes-kremes gitu kan nanti dia akan lebih cepat jadi mikroplastik daripada kayak plastik yang reusable gitu teman-teman, kayak laptop kita, kacamata kita, HP kita gitu kan. Gitu sih Kak Daniel. Jadi kalau mau mengobati terbentuknya mikroplastik itu ada tapi susah dan juga mahal gitu. Pemerintah kita menurut aku nggak akan mau sih untuk membeli mesin semahal itu. Jadi ya kita sebisa kita aja mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gitu Kak Daniel. Baik Kak Nina, terima kasih Kak Nina. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Kak Daniel dan Kak Frida ya sudah berani bertanya kepada Kak Nina. Kemudian ada partisipan lain yang ingin bertanya dengan Kak Nina. Baik, kalau tidak ada mungkin saya bisa bertanya ya kepada Kak Nina. Ya Mbak, monggo Mbak. Jadi bagaimana tindakan Kakak untuk melakukan tindakan preventif tentang permasalahan sampah, yaitu permasalahan sampah di Sungai Ciliwung yang memiliki tingkat sampah yang tinggi, volume tingkat sampah yang tinggi, sehingga menyebabkan Sungai Ciliwung tersebut menjadi kotor dan hitam. Dikarenakan pada saat saya berkuliah di Telkom University ini, sudah dilakukan penyaringan sampah dan sudah dilakukan pengambilan sampah plastik oleh para volunteer mahasiswa di Telkom University, namun masih belum menanggulangi tentang sungai tersebut dikarenakan warnanya masih hitam dan masih berbau seperti itu, Kak. Oke, Mbak. Aku juga sama timku River Warrior itu kami juga sering banget setiap minggu kita bersih-bersih sungai gitu kan. Jadi bantaran sungai kita bersihin, kita pungutin sampahnya, kita pakai perahu, kita pungutin sampahnya juga di sungai gitu kan. Dan lama-lama kita sadar gitu loh Mbak. Hari ini kita pungutin sampah, terus besoknya masyarakat buang sampah lagi ke situ gitu kan. Jadi kita mikirnya kayak sia-sia gitu, kita bersih-bersih, kemudian besoknya dicemari lagi gitu kan. Terus kita ngelakuin ini buat apa gitu kan. Jadi kita lebih ke edukasi sih Mbak, edukasi gitu kan, edukasi masyarakat atau orang-orang yang suka buang sampahnya ke sungai gitu. Meminta pemerintah untuk menyediakan TPS juga. Dan memang Ciliwung ini ya berita yang sangat shock gitu Mbak Eka gitu ya, luar biasa kotornya itu ya sangat parah sih itu, udah menurut saya udah nggak ada harapan lagi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan bersih lagi kan Mbak, sudah lumayan bersih lagi karena sudah mendapat banyak perhatian nasional maupun internasional gitu. Jadi pemerintahnya notice, akhirnya mau melakukan aksi gitu.
Jadi menurut aku lebih melakukan itu aja sih Mbak, edukasi ke orang-orang gitu daripada kita pick up sampah. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya, atas jawabannya dari Kak Nina ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, atau ada yang mau jawab lagi? Atau ada yang mau tanya lagi? Oke, sesi pertanyaan, yaitu sesi tanya jawab, sudah ditutup ya teman-teman. Selanjutnya sesi sekarang adalah sesi membagikan penghargaan berupa Kak Abu baik. Ini ada lagi Mbak. Oke Kak, siap. Oke, Kak Abu silakan waktu dan layarnya dipersilahkan untuk bertanya kepada Kak Nina. Oke, maaf lagi di jalan juga ini, maaf nggak bisa on cam juga. Lagi nyari sinyal. Oke, izin bertanya saja sedikit tentang masalah lingkungan. Kebetulan di lingkungan kita lihat sekarang ini tentu banyak sekali, kalau kita membahas lingkungan pasti banyak sekali yang terlibat, kita bilang begitu kan. Nah, jika kami sebagai volunteer melakukan sebuah aksi dengan beberapa hari, jika sasarannya itu hanya hanya edukasi, tidak menggunakan aksi, kita bilang begitu kan, siapa yang paling tepat kita sasari begitu? Apakah pemerintahnya atau masyarakatnya atau anak-anak kecil yang ada di lingkungan tersebut? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abu. Langsung aku jawab ya Mbak. Oke. Iya, silakan dijawab Kak. Oke, makasih banyak Kak Abu atas pertanyaannya. Sangat keren sekali, pertanyaan sangat bagus. Ya, kalau kita terus edukasi tanpa aksi, sebenarnya edukasi itu sudah termasuk aksi loh Kak. Dan menurut aku sasaran pertama ya yang targetku saat ini itu aku lebih ke anak muda sih. Karena kita lebih punya kekuatan gitu kan, lebih diperhatikan banyak orang. Kita juga orang yang paling terdampak gitu kan. Kita adalah orang yang harus didengarkan gitu kan. Terus kemudian sasaranku yang kedua pemerintah. Karena kalau pemerintah sudah buat peraturan dan ditegakkan betul dan ada sanksinya gitu kan, ada hukumannya gitu dan ketat gitu. Nanti masyarakatnya ya mau nggak mau harus melakukan gitu kan. Jadi misalnya ada peraturan tentang masyarakat wajib membawa tas belanja sendiri tanpa kantong plastik gitu kan. Masyarakat yang mau nggak mau gitu kan harus pakai tas kain gitu kan tanpa kantong plastik gitu. Jadi yang aku sasari pertama itu anak muda, kemudian pemerintah. Gitu sih Kak. Karena ya kalau kita sebagai anak muda kita biarkan terus lingkungannya kotor seperti ini, kita biarkan lingkungan kita tercemar, nanti kalau lingkungannya semakin hancur, semakin rusak, yang akan merasakannya di masa depan itu adalah kita, anak muda. Gitu sih, Kak Abu. Baik, Kak Abu, apakah sudah terjawab? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah ikut untuk pembekalan lingkungan ini. Sesi tanya jawab sudah ditutup ya teman-teman. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Kanina dan diakhiri oleh foto bersama. Kemudian dilanjut dengan sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Aisyena Kak Natasha Namoru, yaitu dari Eko Lingkungan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian penghargaan berupa sertifikat. Saya izin share screen ya untuk memberikan penghargaan sertifikat kepada Kanina. Berikut sertifikat dari Kanata untuk Kak. Oh, salah sertifikat teman-teman, mohon maaf. Sebentar ya. Nah,
Berikut sertifikat penghargaan untuk Aisyena Nina Azahra sudah menyampaikan pemateri dalam pembekalan GATC Indonesia di Ranupani Semeru 2022. Kita foto bersama dulu ya, nanti untuk sertifikatnya dapat dikirimkan oleh tim YATC. Oke, makasih banyak ya Mbak, juga tim Iya, YATC yang lain yang sudah mengundang saya dan sudah menjadi wadah gitu kan, agar saya bisa lebih cerita lebih ke banyak teman. Jadi saya juga terima kasih juga ke teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you Kak Nina. Terima kasih banyak Kak Nina. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Menjadi pembelajaran bersama ya untuk kita semua, yaitu seorang inspirator muda. Kemudian foto sesi bersama. Sebentar. Oke. Oke, layar pertama. Senyum dulu ya teman-teman dan open kamera. Yang belum open kamera saya tunggu untuk open kameranya. Karena masih banyak yang belum open cam nih. Oke. Oke. Karena sudah banyak yang open kamera, saya mulai ya untuk foto sesi bersamanya. Dimulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Baik. Sebentar ya. Kemudian untuk layar kedua yang belum open kamera, dipersilakan untuk open kamera ya, teman-teman. Oke, kita mulai untuk foto bersama pada layar 2. 1, 2, 3. Kak Mia belum di-unmute. Oh ya, maaf teman-teman, ternyata belum di-unmute ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman karena sudah hadir dan menyempatkan waktu teman-teman untuk menghadiri acara pembekalan lingkungan dari YATC Indonesia yang dinarasumberkan oleh Kak Nina. Dan selanjutnya yaitu adalah akan disampaikan Kak Natasha Namoro. Waktu dan tempat dipersilahkan oleh Kak Natasha Namoro. Sebelumnya, Kak Natasha Namoro, saya akan memberikan background Kak Natasha Namoro. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman dari portofolionya Kak Natasha Namoro? Sudah, Kak. Oke. Kak Natasha Namoro ini adalah seorang arsitek yang mana dia menjadi ekoturism, Miss Ekoturism di tahun 2020, dan Kak Natasha Namoro ini memiliki personal quality sebagai seorang yang pekerja keras, cepat untuk belajar, kreatif, serta teamwork. Kemudian Kak Natasha Namoro ini
seorang lulusan arsitektur di Parayangan Catholic University dan juga seorang yang memiliki background organisasi, dan experience di saat Natasha Namoru ini berkuliah dan bersekolah di Parayangan University, yaitu menjadi junior arsitek di Mamo Studio Tangerang. Kemudian Natasha Namoru ini juga memiliki experience sebagai founder untuk Bumi, sebagai presiden direktur, dan Natasha Namoru ini juga sebagai co-founder dari Birgena The Label Clothing Line. Dan Natasha Namoru ini juga mengikuti internship di World Office Wilandra Jakarta. Natasha Namoru ini juga telah mengikuti banyak internship di Mamo Studio dari Adi Purnomo Tangerang. Dan terakhir adalah Natasha Namoru ini menjadi mahasiswi seorang arsitektur internasional yang mengikuti program workshop di tahun 2019, yaitu tepatnya di Korea, yang diselenggarakan oleh Departemen Arsitektur Parayangan Catholic University, Gunadarma University, dan Ulsan University. Kemudian, organisasi Natasha Namoru di tahun 2016 hingga 2018, yaitu Natasha Namoru adalah seorang mahasiswi internasional arsitektur di tahun 2018, yaitu tepatnya di daerah Lasem, Jawa Tengah, dan Natasha Namoru ini juga mengikuti himpunan sebagai mahasiswa program studi arsitektur Parayangan Katolik dan disertai juga sebagai modeling tim untuk bambu dan aquaponik dari Departemen Arsitektur Parayangan Catholic University. Dan juga Natasha Namoru ini juga aktif dalam bersosial media untuk advertise dalam studio Diagram Studio, yaitu Diagram Studio ini tentang interior desain, yaitu tentang perusahaan interior desain dan Fiverr, serta marypin.co, yaitu perusahaan tersebut bergerak dalam bidang fashion, clothing, dan clothing. Kemudian penghargaan yang dicapai oleh Natasha Namoru ini adalah Natasha Namoru di tahun 2016 hingga 2020 adalah seorang Miss Earth Indonesia Ecotourism, top 5, top 10 dalam program environmental advocacy yang terbaik. Dan penghargaannya adalah Natasha Namoru ini sebagai Best Thesis Award pada bagian Best Writing di Universitas Parayangan di tahun 2019, serta Natasha Namoru ini sebagai SAA Awards bagian Final Studio Project di Universitas Parayangan 2019, dan disertai juga penghargaan dari Studio 6 dan Studio 5 dari Universitas Parayangan di tahun 2019 dan Best Design di Universitas Parayangan di tahun 2018. Dan Natasha Namoru ini juga diberi penghargaan oleh Jarum, penghargaan beasiswa oleh Jarum Plus Foundation, yaitu Best One dari Jarum 34 di tahun 2018, serta First Winner, dan masih banyak penghargaan lainnya yang dicapai oleh Natasha Namoru ya, teman-teman. Sangat amat menjadi inspirator muda kita, yaitu akan membawakan narasumber kita pada malam hari ini. Baik, untuk sosial media Natasha Namoru bisa dilihat ya teman-teman, karena banyak sekali penghargaan yang dicapai, otomatis sosial media sebagai personal branding dari Natasha Namoru ini. Baik, selanjutnya adalah
penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Kak Natasha Namuru sebagai seorang inspirator muda kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Mia ya. Iya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Tapi sebelum aku nanti masuk ke materi, mungkin mau nanya-nanya dan menyapa-nyapa teman-teman dulu nih. Boleh ya? Biar semangat nih, kan kita udah malam, jadi biar pada semangat lagi gitu ya. Mungkin boleh dong diketik atau mungkin boleh open mic. Teman-teman dari mana aja nih asalnya? Kalau aku asalnya dari Tangerang, Jakarta tepatnya. Teman-teman dari mana? Coba silakan. Saya duluan nih ya. Ya, boleh. Ini Kak siapa nih? Perkenalkan, nama saya Bu Editya Pratama dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oh, dari Lombok. Halo, Kak. Halo. Salam kenal ya. Oke, dari mana lagi nih? Ada yang mau open mic lagi nggak? Wah, ada nih yang ngetik nih. Dari Jawa Timur, Sulawesi Utara, dari Malang. Wah, dari mana-mana ya ini ya berarti ya. Ada lagi nggak? Yang paling jauh deh, yang paling jauh. Dari mana nih? Coba. Ayo. Jambi, Jawa Timur. Jogja, Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Bogor, oh Bogor deket dong kita berarti, Kak Frida. Palembang ya, Palembang jauh. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ini kita satu Indonesia nih kayaknya ada di sini. Mungkin kalau ada yang dari Papua atau dari Aceh, mungkin ada? Mungkin belum ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Thank you banget semuanya. Kayaknya udah mulai antusias ya. Mungkin aku memperkenalkan diri lagi dulu. Tadi malu banget deh dibacain semuanya ya sama kami ya. Tapi makasih banget. Ya, jadi teman-teman perkenalkan dan selamat malam juga ya teman-teman semua. Teman-teman dari YATC Indonesia, teman-teman dari seluruh Indonesia, senang banget bisa ketemu teman-teman semua malam ini. Namaku Natasha Namuru, biasa dipanggil Natasha. Saat ini sedang bekerja dan berprofesi sebagai seorang arsitek di salah satu biro arsitek di Tangerang tadi ya, Mamo Studio. Dan saat ini kebetulan juga menjadi seorang founder dan presiden director dari Untuk Bumi Indonesia gitu. Nanti aku sebenarnya malam ini akan lebih banyak cerita tentang Untuk Bumi dan harapannya bisa ya mungkin bisa menginspirasi ya, hopefully ya bisa menginspirasi teman-teman semua dan menambah pengetahuan juga ya harapannya. Ya kurang lebih itu mungkin biar gak lama lagi aku ya. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Sudah kelihatan ya? Oke, sebentar. Baik. Oke, teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar Untuk Bumi belum? Ayo. Belum, Udah Kak. atau belum? Belum ya? Baru dengar sih, Kak. Oke, jadi emang nggak apa-apa, karena emang kita ini masih baru gitu ya, masih setahun lebih berapa bulan. Dan tadi kalau misalnya teman-teman dikasih lihat sama kami ya Instagram aku, Natasha Namuru, boleh juga tuh nanti coba cek Instagramnya Untuk Bumi ya, @untukbumi, karena ya harapannya sih mungkin bisa menarik gitu ya, dan teman-teman bisa belajar banyak juga dari kawan Untuk Bumi begitu. Oke, jadi sebenarnya Untuk Bumi itu apa sih gitu ya? Hari ini aku mau cerita nih, mau sharing-sharing nih tentang Untuk Bumi gitu ya. Oke, sebentar. Ya, jadi Untuk Bumi itu adalah sebuah komunitas anak-anak muda yang aku dan beberapa temanku dirikan di tahun 2020 lalu, tepatnya di September 2020. Jadi yang tadi aku bilang ya, gitu. Sebenarnya apa sih gitu ya? Untuk Bumi itu adalah sebuah mimpi sebenarnya awalnya. Mimpi apa ya? Mimpi untuk membuat suatu perubahan yang nyata gitu di lingkungan kita. Gitu. Jadi benar-benar mulainya tuh dari mimpi, dari berandai-andai, dari ngobrol-ngobrol, kita mau bikin apa ya gitu. Kayaknya bikin sesuatu yang impactful tuh bikin apa ya gitu. Nah, mulainya dari situ.
Nah, mimpi ini kemudian kita ibaratkan sebagai sebuah pohon, gitu ya. Jadi pohon ini itu kita tanam di tanah yang subur, begitu. Terus akhirnya kita kasih air, kita kasih pupuk, dan kemudian dia mulai tumbuh. Dan harapannya ke depannya akan terus berbuah dan berbunga, gitu ya. Itu awal untuk bumi. Nah, tadi kan aku sempat cerita nih, ya, aku bikin untuk bumi sama beberapa teman gitu. Nah, ini adalah wanita-wanita yang hebat gitu ya. Ini co-founder untuk bumi. Saat ini aku menjabat sebagai presiden director di Untuk Bumi. Dan kemudian ada Jesslyn ya, Kak Jesslyn ini co-founder Untuk Bumi juga dan saat ini menjabat sebagai sekretaris dan bendaharanya Untuk Bumi. Kemudian ada Kak Zahra. Kak Zahra ini luar biasa juga. Ini dia adalah Vice President dari Project Management kita di Untuk Bumi. Dan saat ini menghandle banyak proyeknya dia. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Bali. Begitu. Nah, kemudian ada Kak Yuli. Kak Yuli juga seorang co-founder. Begitu. Nah, kemudian di Untuk Bumi sendiri, aku mau memperkenalkan nih ya, ini ada core timnya kita. Mungkin kalau teman-teman nanti ngelihat di Instagramnya Untuk Bumi, ada wajah-wajah ini, harapannya sudah tidak asing lagi, karena ini adalah core tim dari Untuk Bumi. Jadi ini kami bertujuh adalah, ya bisa dibilang intinya begitu ya. Jadi kami masing-masing megang satu divisi yang berbeda gitu. Jadi ada Kak Arik, ada Kak Rezu, ada tadi ya co-founders tadi, dan juga ada Kak Yosua dan ada Kak Resi. Tuh. Nah, balik lagi. Jadi sebenarnya apa sih Untuk Bumi itu ya? Sebenarnya Untuk Bumi itu apa gitu? Untuk Bumi itu adalah sebuah komunitas, sebuah organisasi yang kami dirikan, yang bergerak di bagian lingkungan, yang harapannya itu dapat membuat impact-impact yang luar biasa begitu, sambil juga kita mengedukasi anak-anak muda lainnya tentang sustainability dan eco lifestyle. Kurang lebih begitu. Dan kita saat ini sudah setahun lebih beroperasi. Kita senang sekali ya, kita sudah punya 100 kurang lebih ya, 100 anak-anak muda dan 100 anggota komunitas kami di seluruh Indonesia, gitu, dari Sumatera sampai Kalimantan, Sulawesi, kalau nggak salah ada, Papua yang belum ada nih. Jadi aku masih nunggu-nunggu juga nih. Nah, kita kurang lebih ada 100 orang dan kita manggil komunitas kita itu Bumi Warriors gitu ya, Bumi Warriors. Begitu kurang lebih. Nah, kami punya visi sebenarnya, yaitu untuk menciptakan sebuah platform untuk anak-anak muda itu yang cinta lingkungan ya, untuk sama-sama kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, diskusi gitu ya, apa sih yang bisa kita bikin dan kita lakukan untuk sebuah pemahaman yang lebih baik gitu tentang tentang lingkungan hidup yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau ada visi pasti ada misi. Misi kita itu juga ada 4, yaitu yang pertama educate, yang kedua lead, yang ketiga organize, dan yang keempat provide. Yang pertama dulu ya, educate. Jadi kita itu, aku bilang, memberikan edukasi tentang lingkungan gitu ya, melalui social media, melalui webinar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita nggak mau cuma ngasih edukasi aja, tapi kita juga mau memimpin sebuah tim, dan mungkin tim-tim di dalam itu ada beberapa tim gitu ya, yang berisikan volunteer dan member-member Untuk Bumi gitu di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga juga kita ingin dan sebenarnya sudah gitu ya, sedang berlangsung untuk organize. Jadi kita bikin event-event webinar, kita bikin campaign, collab-collab dan sebagainya. Kemudian kita juga memprovide gitu. Jadi nggak hanya membahas mengenai problematikanya saja gitu ya, tetapi kita juga memberikan solusinya gitu. Kita saat ini sedang stop sebenarnya untuk sedang di hold lah untuk menjual barang-barang yang eco-friendly. Tapi sebenarnya kita ada gitu. Dan sempat berjalan juga. Cuman karena satu dan lain hal saat ini sedang kita hold dulu gitu. Kurang lebih begitu. Dan untuk core values-nya yang kita pegang erat-erat di komunitas Untuk Bumi itu ada 4 ini. Yaitu humility, sincerity, continuity,
improvement, dan impactful. Nah, aku bahas satu-satu ya secara singkat. Jadi humility itu kerendahan hati. Jadi kita tuh selalu mencari orang-orang yang mau bekerja dengan rendah hati dan bekerja itu dari hati gitu. Karena kita selalu percaya apapun yang kita kerjakan dari hati itu pasti akan sampai ke hati lain juga. Gitu ya. Terus sincerity. Sincerity itu tulus. Jadi apapun yang kita lakukan, entah itu dibayar atau tidak. Kalau kita kan komunitasnya tidak berbayar ya karena non-profit gitu ya. Nah, itu harus dengan hati yang tulus begitu. Terus yang ketiga, continuous improvement. Jadi suatu hal atau apapun lah yang kita lakukan itu harus terus-menerus berkembang ke arah yang lebih baik. Gitu. Dan yang terakhir, impactful, dan harapannya semua hal yang kita lakukan itu memiliki impact atau dampak yang positif untuk lingkungan sekitar dan untuk bumi kita. Begitu. Nah, ini untuk bumi sebenarnya headquarters-nya itu di Jakarta. Jakarta dan sekitarnya sih, Jabodetabek ya. Tapi dalam waktu kurang dari setahun kemarin, kita sudah bisa dan kita mampu untuk bikin 2 branch baru. Yang pertama itu di Kalimantan Timur, itu project kita namanya Earth Devotion, nanti aku akan cerita lebih jauh setelah ini. Kemudian yang kedua itu di Bali, gitu ya. Tadi ada kakak yang bilang, lagi asalnya dari Lombok ya. Nah, deket tuh sama Bali tuh. Ya di Bali project kita itu namanya di situ Green Voyage. Nanti aku juga akan cerita tentang ini. Gitu. Oke, ini kita bahas tentang yang Earth Devotion dulu ya. Ini di Kalimantan Timur, di Kabupaten Pasir. Ini adalah project konservasi. Gitu. Nah, Earth Devotion ini adalah project yang bisa dibilang paling besar untuk bumi saat ini dan masih berlangsung sampai hari ini juga. Ini ini program konservasi pohon ulin gitu di Kalimantan Timur. Kemudian ini aku cerita aja sih ya. Kita itu kemarin sempat menanam 250 bibit pohon ulin gitu. Di Tahura Lati Petangis, kalau teman-teman ada yang pernah dengar. Nah, kita menanam 250 bibit pohon ulin di situ. Ya, dan saat ini itu masih dalam kita pemeliharaan. Jadi selama 2-3 bulan secara berkala itu kita lihat terus gitu perkembangan dari si bibit-bibit tersebut gitu. Kita nomorin dan kita datengin, kemudian kita lihat progresnya bagaimana. Dan sejauh ini lebih dari 50% bibit itu tumbuh dengan baik begitu. Jadi ini adalah salah satu proyek yang terbesar yang pernah dibuat oleh Untuk Bumi dan sampai saat ini masih berlangsung gitu ya. Nah, program ini kenapa bisa dibilang salah satu yang paling besar? Karena ternyata banyak sekali nih yang mendukung gitu ya. Beberapa diantaranya ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, terus ada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir, kemudian ada Forum Pohon Langka Indonesia gitu. Luar biasa ya, ini teman-teman Untuk Bumi luar biasa nih yang di Kalimantan. Ada beberapa yang dari Jakarta juga sampai terbang ke Kalimantan, tapi mostly tim yang di Kalimantan itu mereka adalah anak-anak muda yang asli dari sana gitu. Jadi mereka memutuskan pengen melakukan sesuatu, kemudian kita ajak di Untuk Bumi, dan oke, kita bikin program konservasi, dan jalan gitu, dan didukung oleh berbagai pihak, begitu ya. Ini ada beberapa fotonya. Terus kita juga sempat bikin webinar-webinar tentang kayu ulin, gitu ya, tentang kelapa sawit, tentang lahan gambut, gitu. Oke, terus next nih, tadi kan Kalimantan udah, sekarang kita pindah ya ke Bali. Di Bali nama proyeknya beda lagi. Kalau tadi itu kan Earth Devotion, kalau di Bali itu namanya Earth Voyage gitu, Green Voyage ya. Nah, Green Voyage ini kita ngapain aja sih gitu? Karena di Bali ini branch-nya itu lebih baru gitu ya, dan kita jadinya harus menyesuaikan juga apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Bali gitu kan. Kita nggak bisa ya tiba-tiba nanam pohon ulin gitu ya di situ. Jadi kita selalu melihat nih kalau misalnya kita mau melakukan suatu kegiatan di satu daerah, apa sih yang sebenarnya diperlukan oleh tempat tersebut dan cocok gitu.
di tempat tersebut gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk kita bikin program campaign untuk beauty. Jadi dari makeup bekas, dari skincare bekas itu kita recycle lagi gitu dengan Eco Bali Recycling namanya. Dan kita bikin box-box ini namanya Bumi Box dan kita taruh di berbagai titik di Bali gitu. Dan orang-orang bisa bawa makeup bekasnya taruh di situ gitu ya. Dan akhirnya kita bawa ke tempat recycling dan kita bikin workshop juga dari makeup bekas itu. Kita bisa menunjukkan bahwa suatu hal yang bekas itu tuh sebenarnya masih bisa dipakai gitu ya sebelum dibawa ke tempat recycle. Kemudian ada beach clean up juga, kita sempat bikin beach clean up, kita sempat bekerja sama dengan social impact juga di Bali untuk beach clean up ini dan banyak banget yang datang waktu itu. Aku nggak tahu nih, aku sempat masukin fotonya atau enggak. Cuman mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram untuk Bumi ya, kalau di sini nggak ada. Gitu. Ini Bumi Box yang tadi aku ceritain, kita kerjasama juga sama Zero Waste Bali dan beberapa tempat lainnya juga. Gitu. Nah ini yang workshop tadi, ya lumayan ramai ya. Tuh ada kakak-kakak untuk Bumi, terus ada bulenya juga gitu. Jadi lumayan asik tuh. Nah ini nih, ini yang kita bikin beach clean up gitu ya, lumayan ramai. Dan bahkan ada yang nemu boneka juga gitu. Ini yang sampah-sampah yang masih bisa dipakai. Jadi kan maksudnya gini, ini teman-teman di Bali itu memisahkan waktu itu. Jadi memisahkan botol-botol plastik ya, itu dipisahkan dan akhirnya botol-botol plastik itu dibawa ke bank sampah di situ. Gitu. Oke, itu sekilas ya tentang Kalimantan Timur dan Bali gitu. Nah, sekarang secara keseluruhan, secara umum, untuk Bumi udah ngapain aja sih gitu ya, secara online ya, kita masih pandemi, jadi kita kebanyakan masih online. Kita sudah bikin webinar-webinar juga, gitu. Webinarnya tentang apa aja, macam-macam gitu ya. Ada yang tentang bijak kelola limbah medis, ada yang tentang composting gitu ya. Jadi macam-macam, sangat bervariasi gitu. Dan kita selalu mengundang narasumber-narasumber yang emang mahir di bidang tersebut gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang tertarik juga bisa pantengin juga Instagram untuk Bumi karena kita selalu ada infonya di Instagram gitu. Dan biasanya webinar kita itu free, jadi kita tidak mengambil biaya sama sekali gitu. Nah, kita sudah bekerja sama dengan apa aja sih, dengan pihak-pihak mana saja sih, gitu ya. Ini ada beberapa, aku nggak sempat masukin semua, tapi ini beberapa. Ada Project Planet Indonesia, ada Sejuta Cita, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, Pohon Langka Indonesia, Faus Cafe di Jakarta Utara, kemudian ada Pijak Bumi, kemudian ada Uma Women, merek pembalut organik wanita, Social Impact, dan banyak lainnya gitu. Jadi kurang lebih untuk Bumi seperti itu. Intinya aku cerita untuk Bumi ini kenapa sih gitu ya. Aku cerita untuk Bumi ini sebenarnya adalah lebih ke pengen ngasih tahu, pengen sharing bahwa kita itu anak-anak muda itu sebenarnya kalau ingin melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan, sebenarnya sudah ada platform-platform yang mendukung begitu ya. Dan saat ini possibility-nya itu tidak terbatas begitu. Selama ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya. Tapi aku juga tahu bahwa kita nggak bisa melakukan suatu hal yang impactful, yang besar gitu ya, yang impact-nya sangat-sangat besar kalau misalnya kita hanya melakukannya sendiri. Jadi kenapa komunitas itu penting? Kenapa komunitas untuk Bumi itu kita selalu kita selalu fokus kepada tujuan kita gitu, tujuan yang baik yang ingin kita lakukan, karena kita tahu kita tuh nggak bisa gitu melakukan suatu hal yang besar sendirian. Kalau misalnya kita mau pergi, misalnya pernah dengar nggak ini, kalau misalnya kita mau jalan cepat nih untuk capai ke satu tujuan, ya udah jalan aja sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau jalan jauh ya, kita harus jalannya barengan gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih, dan juga tadi aku cerita ya kenapa ada di Kalimantan dan di Bali itu karena teman-teman juga mungkin nggak tahu sadar atau enggak, tapi kita itu sebenarnya
bisa melakukan hal yang baik untuk lingkungan itu dimanapun kita berada. Entah itu tadi teman-teman yang dari Aceh gitu ya, atau mungkin dari Lombok gitu, atau tadi dari mana Pontianak gitu ya, dari mana-mana gitu. Bayangin aja kalau misalnya teman-teman di tempat teman-teman sendiri melakukan suatu hal yang seperti untuk bumi lakukan gitu ya. Wah, itu impact-nya bisa luar biasa loh untuk Indonesia. Bayangin loh 5 tahun, 10 tahun lagi kalau misalnya kita sama-sama bikin seperti ini, kita sama-sama bahu-membahu gitu ya. Nggak mestilah bikin komunitas karena kan besar ya tanggung jawabnya. Cuman setidaknya bareng-bareng gitu kita melakukan hal ini bareng-bareng, wah itu impact-nya luar biasa sekali buat Indonesia gitu 5-10 tahun ke depan dan bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan gitu. Aku juga lihat bahwa teman-teman di IATC juga sedang fokus ke Desa Ranupani ya kalau nggak salah ya. Nah, aku kalau nggak salah sempat baca-baca juga di desa tersebut pernah ditanam 6.000 bibit cemara gitu, betul ya. Jadi ya itu salah satu contoh bahwa kita tuh sebenarnya bisa loh kalau kita mau dan kita ngelihat lingkungan itu tuh sebenarnya butuhnya apa sih, sebenarnya lingkungan tersebut tuh potensinya apa sih gitu ya. Nah itu sih sebenarnya poinnya. Jadi ya semoga ini cerita singkat dari aku tentang Untuk Bumi bisa menjadi sebuah cerita yang fresh gitu ya buat didengar oleh teman-teman. Dan mungkin setelah ini kita banyak tanya jawab aja. Gitu. Mungkin dari aku sekian cukup dan aku pengen dengar teman-teman apa sih tanggapannya dan pengen tahu apa sih gitu. Kita saling sharing aja ya habis ini gitu. Thank you semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Natasha. Terima kasih banyak Kak Natasha, yaitu Kak Natasha ini seorang inspirator muda yang mana menjadi presiden direktur juga ya Untuk Bumi. Dan Untuk Bumi ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan programnya sudah banyak menolong masyarakat di Indonesia yang mana programnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan menolong lingkungan-lingkungan sekitar yang ada di Indonesia. Dengan mendirikan program Bumi Box, kemudian menanam pohon ulir, kemudian workshop, webinar, sharing, beauty is fine, kemudian beach clean up, juga Untuk Bumi ini sudah melakukan proyek planet, ekoplanet, dan proyek-proyek lainnya, ya teman-teman. Kemudian kalau nggak kita, siapa yang menolong kelestarian lingkungan hidup di Indonesia ini? Benar nggak teman-teman? Benar ya pastinya. Jadi untuk sesi selanjutnya yaitu akan dilanjut dengan sesi tanya jawab, yang mana teman-teman dapat bertanya kepada Kak Natasha tentang lingkungan hidup atau tentang Untuk Bumi ini. Sehingga waktu dan persilakan dilanjutkan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Natasha. Silakan teman-teman. Bisa raise hand ya. Kemudian bisa melalui open mic atau open kamera, open mic atau chat. Baik Kak Nurul Fitra Handayani, waktu dan layar dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya kenalin Kak, aku Nurul Fitra Handayani, asal dari Sulawesi Tenggara. Nah di sini aku mau bertanya nih, kan seperti yang kita ketahui, kalau dunia saat ini kan sedang dilanda COVID-19, itu termasuk di Indonesia. Dan kayak fokus pemerintah itu saat ini untuk pokoknya COVID-19 itu sebisa mungkin cepat berlalu. Nah, tapi tanpa kita sadari selama kurang lebih 2 tahun ini sampah-sampah semakin menumpuk nih, sampah medis. Mulai dari masker, kayak sarung tangan dokter, kayak APD untuk dokter itu kayak semakin menggunung lagi nih, kayak menambah beban untuk bumi, terutama di Indonesia. Itu kira-kira gimana nih Kak, kita sebagai pemuda-pemudi mungkin fokusan sekarang itu untuk menghilangkan COVID-19, tapi misalnya kalau COVID-19-nya sudah hilang,
itu bagaimana cara kita untuk menanggulangi nih hal seperti sampah medis. Karena untuk sampah plastik pun kayak susah dihilangkan, apalagi sekarang ada tambahan sampah medis. Seperti itu, Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, ini boleh langsung aku jawab ya, Kak Mia? Boleh, Kak. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Nurul atas pertanyaannya. Bagus ya, menarik nih teman-teman. Mungkin disclaimer dulu sebelumnya, aku background-nya bukan dokter, ya, bukan anak kedokteran. Aku background-nya arsitek, gitu. Jadi aku hanya akan menjawab sebesar kapasitas aku aja gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya ngomongin tentang limbah medis, yang paling umum bisa relevan dengan kita itu adalah ya masker, gitu ya. Masker yang pasti kita pakai sehari-hari, dan sesimpel kita setelah kita pakai itu kita jangan dicampur dengan sampah-sampah lain gitu. Jadi itu pertama. Terus kedua itu sampah masker yang sudah bekas pakai itu jangan langsung dibuang, tapi dirobek dulu gitu, dirobek, digunting dan sebagainya supaya tidak digunakan kembali. Dan mungkin teman-teman ada yang pernah lihat foto gitu ya, ada burung yang atau hewan laut gitu ya yang kakinya terikat dari itu strapnya masker gitu. Jadi itu lumayan bahaya juga gitu. Kurang lebih itu dulu gitu ya, dua hal itu paling simpel yang sebenarnya semua orang bisa lakukan gitu. Kita nggak usah ngomong yang muluk-muluk dulu lah gitu ya, tapi ngomong hal yang simpel dulu yang semua orang bisa lakukan. Dan mulai dari hal simpel itu kamu lakukan sendiri, nanti kamu bisa bikin ripple effect gitu. Jadi satu orang lakukan, nanti orang lain melihat, oh ternyata seperti itu ya caranya gitu yang benar. Nah itu nanti orang lain akan ngikutin. Nanti orang lain lagi akan ngelihat lagi, dan orang lain lagi akan ngikutin lagi. Jadi itu yang dinamakan oleh ripple effect gitu. Jadi aku selalu percaya hal itu. Kita mulai dari hal yang sekecil itu dulu, kemudian mulai ngasih tahu ke orang-orang terdekat, ini tuh sebenarnya baiknya dipisah loh. Kenapa? Karena ini tuh berbahaya gitu, tidak baik, dan ini susah terurai juga kayak gitu sih. Kurang lebih seperti itu sih. Semoga menjawab ya Kak Nurul. Terima kasih pertanyaannya. Baik, makasih Kak. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih banyak Kak Nurul sudah bertanya. Oke, sangat bagus banget ya teman-teman tentang limbah kesehatan. Kemudian dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Sanitizer Karim. Oke, Kak Abu, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya kepada Kak Natasha. Oke, selamat malam Kak Natasha. Selamat malam Kak Abu. Izin bertanya ya. Ya. Oke, kebetulan saya juga jadi ketua dari pemuda peduli lingkungan di Lombok. Nah, jadinya di sini saya hanya cuma ingin menurut pendapatnya Kak Natasha gitu, kita bilang kebetulan di Lombok kita bilang masih kurang informasi tentang lingkungan, pengelolaan limbah lingkungan, begitu kan kita bilang kan. Nah jadinya pergerakan-pergerakan yang harus dilakukan kita sebagai pemuda untuk melakukan pengelolaan limbah yang ada di lingkungan ini. Tapi masyarakatnya ini kita bilang gitu tidak peduli dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar mereka, karena mereka dekat dengan pesisir pantai dan dekat dengan sungai, kita bilang begitu. Maka dari itu mereka tidak mau peduli gitu, karena sampahnya itu langsung ke laut dan ke sungai begitu. Yang ngerasain jadinya akibatnya itu kan yang di pinggiran kita bilang begitu. Kebetulan di Lombok juga banyak kita bilang kalau di bagian pantainya jarang terjadi banjir, kita bilang palingan di bagian perkotaannya saja begitu. Terima kasih. Baik. Jenis pengelolaannya, cara pengelolaannya aja. Oke, terima kasih Kak Abu. Wah, menarik nih. Ini kalau misalnya untuk MUI mau bikin kegiatan di Lombok, boleh nih kita kontak-kontakan. Bisa. Iya. Ya, tentang pengelolaan sampah ya. Emang aku akui sih Kak, emang ini sulit gitu ya, apalagi untuk masyarakat di daerah.
Kalau misalnya kita di kota itu kan gampang ya, semua resources kita mau browsing di handphone tuh semua gampang, kita tahu mau nyarinya di mana gitu ya. Tapi kalau misalnya di tempat yang tidak, maksudnya seperti di Lombok gitu ya, untuk tempat yang tidak semudah itu untuk mencari informasi atau mungkin bikin komunitas atau bikin kegiatan-kegiatan yang emang langsung bersinggungan langsung gitu ya dengan pengelolaan limbah, itu emang sulit gitu. Aku mungkin kasih perbandingan dulu. Kalau misalnya di sini kan kita banyak, di Tangerang dan di Jakarta dan sekitarnya itu ada banyak sekali, udah mulai muncul banyak orang-orang yang berinisiatif untuk membuat kayak bisnis-bisnis yang bergerak di pengelolaan limbah dan sebagainya. Karena emang mungkin ya, ini asumsi aku saja ya, mungkin lebih gampang untuk mencari sumber dayanya di sini gitu. Nah, kalau untuk di tempat yang mungkin agak lebih jauh gitu ya, aku jujur aja belum sepaham itu karena belum pernah nih sampai masuk ke dalam situ gitu. Tapi aku pengen banget sih kalau someday bisa ke Lombok gitu ya atau ke tempat-tempat lain untuk ngelihat. Kuncinya sebenarnya menurut aku adalah kayak tadi, kita perlu mencari atau mungkin membuat gitu ya orang-orang yang emang bergerak di bidang bisnis atau pengolahan limbah gitu. Kalau di Bali itu udah ada beberapa ya, aku tahu ya. Kayak tadi yang untuk Bumi pernah lakukan kolaborasi dan bekerja sama juga, itu Eco Bali Recycling itu sudah ada gitu. Jadi mereka recycle barang-barang atau sampah-sampah yang masih bisa di-recycle. Boleh teman-teman cek tuh Eco Bali Recycling. Terus di Jakarta juga sudah ada yang namanya Plastic Pay. Jadi mereka vending machine gitu ya. Biasanya kan vending machine buat jual minuman gitu. Ini buat kita taruh botol-botol plastik kita, nanti mereka kumpulin dan mereka daur ulang gitu jadi barang-barang sehari-hari, jadi tas dan sebagainya. Di sini juga udah ada kayak bisnis yang bergerak di bidang pengelolaan limbah plastik khususnya di tutup-tutup botol. Jadi tutup botol itu dilebur, semua dipanasin, dicampur, terus dicetak lagi jadi barang-barang lain, kayak contohnya jadi kursi dan sebagainya gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya di tempat yang agak jauh, aku belum berani ngomong karena aku belum pernah nyampe ke tempat tersebut gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sudah mulai tahu gitu ya, oh ada nih, bisa nih kayaknya bisnis-bisnis kayak gini dilakukan di lokasi-lokasi tertentu gitu, boleh banget tuh karena itu sudah mulai banyak di Jawa ini, di Jabodetabek ini kalau teman-teman tahu. Terus kalau untuk di Lombok mungkin Kak Abu mungkin bisa ke Bali dulu kali ya, karena Bali itu lebih banyak gitu untuk yang program-program seperti itu dan bisnis-bisnis yang bergerak di pengolahan limbah, Kak. Gitu. Karena kalau kita ngelola limbah sendiri kan agak sulit ya dan agak nggak mungkin gitu. Jadi kita butuh bantuan pihak lain gitu pastinya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih mungkin saran aku Kak Abu gitu. Siap. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Kak Abu sudah bertanya kepada Kak Natasha Namuru. Pertanyaan sangat bagus banget ya perihal bagaimana cara menanggulangi permasalahan lingkungan di daerah Kakak. Kemudian apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada mungkin aku bisa tanya ya, Kak. Oh, boleh banget kami ya, silakan. Jadi bagaimana tanggapan Kakak dan tindakan preventif Kakak terhadap anak muda yang tidak peduli dengan permasalahan lingkungan, kemudian tidak peduli dengan bahaya sampah, serta tidak peduli dengan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan bencana yang diakibatkan oleh permasalahan lingkungan itu sendiri. Dan bagaimana cara Kakak untuk mengubah pola pikir mereka supaya mereka itu dapat peduli lingkungan serta sadar lingkungan tentang permasalahan di lingkungan sekitar kita. Gitu, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih, Kak Mia. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Bagus sekali. Jadi gini, sebenarnya simpel aja. Kenapa ya? Kenapa? Karena sebenarnya dunia kita, nggak usah ngomong dunia deh, ngomong negara aja ya, ngomong negara. Negara kita itu sebenarnya sadar nggak sih kalau udah mulai mengarah ke arah hal-hal yang sustainable gitu.
Teman-teman pernah, teman-teman ngikutin nggak pidatonya Pak Jokowi beberapa saat yang lalu? Kebetulan di kampus saya, di kampus saya Unpar gitu Bandung, beliau bercerita gitu ya tentang ibu kota yang baru nanti. Nah, kota tersebut Iya, itu iya, Kak. Benar. betul ya, sedang didesain dan didesainnya itu dengan pendekatan yang sustainable, smart green city begitu ya. Jadi Pak Jokowi presiden kita pun sudah mulai fokus kepada hal-hal yang berbau sustainable dan green economy, circular economy, hal-hal yang seperti itu begitu. Jadi kalau misalnya pemimpin negara kita saja sudah mulai mengarah ke situ, yang artinya nanti dalam 5-10 tahun ke depan Indonesia sudah ke situ arahnya gitu. Masa kita masih mau di sini sih gitu. Pertanyaannya gitu aja sih. Dan sebenarnya keep in mind juga bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah berapa tahun di belakang dari negara-negara yang khususnya di Eropa ya, negara-negara Eropa yang sudah bergerak lebih dulu di bidang seperti ini gitu, di bidang sustainability. Gitu. Contohnya Swiss itu bagus sekali untuk sistem pengelolaan sampahnya. Swiss, Swedia, kemudian apalagi tuh Denmark kayak gitu-gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh sudah biasa di Eropa gitu, dan kita itu baru akan mulai nih gitu, baru akan melangkah nih mulai ke situ nih. Masa sih teman-teman yang generasi muda ini katanya kan nanti generasi penerus bangsa gitu kan. Ayo dong gitu, melek gitu. Jadi sadar bahwa kita sudah mengarah ke situ dan mau tidak mau kita pasti akan ada di lingkungan yang semua industri itu pasti akan mengarah ke situ begitu. Jadi udah masalah bukan masalah mau nggak mau lagi ya menurut aku, tapi sudah pasti ke arah ke situ sih gitu. Gitu sih Kak, kurang lebih. Semoga menjawab ya. Menjawab banget Kak. Terima kasih banyak ya kalau sudah menjawab pertanyaan dari saya dan pertanyaan dari teman-teman. Kemudian, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Kak Natasha Namuru? Baik teman-teman, kemungkinan nggak ada ya yang nanya lagi ya kepada Kak Natasha, baik dari partisipan maupun saya gitu ya. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama dengan partisipan dan Kak Natasha Namuru, serta sesi memberikan penghargaan berupa sertifikat untuk Kak Natasha Namuru. Baik, saya ini dulu ya teman-teman, memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Kak Natasha Namuru, sudah menjadi narasumber di YATC Indonesia tentang cara kita untuk menjadi seorang yang harus siap menerima tantangan, bahaya-bahaya tentang di lingkungan sekitar kita, karena sudah terjadi banyak penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, dan kita jadi belajar juga bagaimana sih cara kita untuk peduli lingkungan dari Kak Natasha Namuru ini. Baik, saya lanjut untuk memberikan penghargaan ya berupa sertifikat. Saya izin share screen teman-teman. Oke, ini sertifikat untuk Kak Natasha Namuru sebagai pemateri kita. Terima kasih banyak Kak Natasha Namuru sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman dari YATC dan semuanya. Senang ketemu teman-teman semua. Terima kasih buat kesempatannya. Semoga nanti ke depannya kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Nanti jangan lupa di-follow Instagram untuk Bumi. Siap. Ntar semangat kita follow ya. Semua. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagramnya Bumi, karena sangat menjadi inspiratif kita ya untuk sudah mengeluarkan banyak program kerja dan membantu lingkungan di seluruh Indonesia. Kemudian untuk penghargaan
berupa sertifikatnya ini akan disampaikan kepada tim YTC langsung ya Kak. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Oke. Sesi terakhir sudah selesai ya teman-teman, dimulai dari narasumber pertama hingga narasumber kedua yang sangat hebat-hebat, menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai anak muda yang harus memberikan perubahan kepada Indonesia ya teman-teman. Kemudian dilanjut dengan penutupan ya. Jadi tiba saatnya di penghujung acara pada pembekalan lingkungan malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya untuk teman-teman semua hadir pada pembekalan malam hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Kak Nina, Kak Natasha Namoru dapat bermanfaat di masa mendatang dan dapat dilakukan untuk kita semua. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Natasha. Thank you Makasih, Kak Kak. Natasha. Terima kasih Kak Natasha. Semuanya, terima kasih. Pamit ya. Siap. Ya. Ah.